Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita menikmati firman Tuhan hari ini, maka mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengundang Roh Kudus, kiranya kebaikan, cinta, perhatian, semangat yang positif boleh kami rasakan di ruang digital ini. Maka hadirlah, berikan kami hikmat untuk mengerti firman Allah supaya makin banyak orang mendengar dan mengalami perubahan. Dalam cinta Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, tema kita hari ini adalah komunitas cinta kasih. Maka firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan 32. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Nah, Ibu, Bapak, Saudara, dalam sebuah tema komunitas cinta kasih, kalau kita ditanya untuk apa kita ke gereja atau untuk apa kita bergereja, maka umumnya orang akan berkata, "Saya takut dosa kalau tidak ke gereja." Atau orang akan menjawab, "Ada yang kurang, Pak Pendeta, kalau tidak ke gereja." Atau juga ada yang menjawab, "Karena saya biasa ke gereja." Pak Eka Dharma Putra mengatakan bahwa bergereja itu bukan karena A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, melainkan ketika kita bergereja, kita bersama dengan yang A, B, C, D, E, F, G itu. Dan itu berarti kita mengerti bahwa Pak Eka mau berkata, kalau kita bergereja karena yang A, B, C, D, F, G itu, maka engkau akan kecewa. Nah, saudara, pemahaman yang dangkal yang disinggung oleh Pak Eka tadi yang menyebabkan banyak kekecewaan tadi juga dirasakan oleh Rasul Paulus. Jangan-jangan kedangkalan pemahaman itu karena banyak orang masih hidup dengan cara yang lama. Yang lebih besar adalah kepentingan diri. Maka Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup komunitas seharusnya tiap-tiap orang melakukan unselfing. Self itu diri sendiri dan un itu membatalkan diri sendiri untuk bersama hidup dalam komunitas. Bagaimana caranya? Maka Paulus mengingatkan segala kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, fitnah, dan seterusnya hendaklah itu dibuang karena itu adalah sesuatu yang jahat. Lalu ayat 32, gantilah dengan hospitalitas, gantilah dengan keramahan, hidup penuh kasih, hidup saling mengampuni. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah di ayat 30, bisa jadi kita akan mendukakan Roh Kudus. Menarik tulisan Warren Wiersbe, dia mengatakan sejatinya ketika kita mendukakan Roh Kudus tidak buru-buru pergi, tidak buru-buru meninggalkan kita. Ia terus menunggu kita untuk kita berubah dengan sabar. Namun bagi saya, apa yang dikatakan Warren Wiersbe mengingatkan bahwa
Sejatinya Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi yang memiliki rasa sama seperti kita. Maka rasa itu akan muncul di tiap-tiap orang ketika Roh Kudus sedang berduka. Kalau kita mengingat kisah di balik lukisan Leonardo da Vinci tentang perjamuan terakhir, di mana ia meriset untuk mencari model karakter mulai dari Yesus dan para murid. Pertama-tama ia menuliskan atau melukiskan tentang Yesus. Setelah Yesus jadi, lalu tentu murid-muridnya. Nah, yang paling sulit bagi Leonardo da Vinci adalah bagaimana ia melukiskan seorang murid yang lalu berkhianat, dan kita tahu itu adalah Yudas. Dia berkeliling kota lalu melihat seorang yang seperti hopeless, dia kecanduan, dia mabuk, tidak punya harapan. Lalu orang itu ditawari, maukah engkau aku lukis? Tetapi lukisan ini adalah mewakili Yudas Iskariot. Maka orang yang mabuk tadi berkata, apakah engkau lupa aku ini Fitri Bandinelli yang dulu engkau lukis sebagai Yesus? Menarik bukan? Satu tips bagaimana kita hidup dalam komunitas cinta kasih, saya memilih untuk di ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Orhot Sadikin bertutur bahwa gosip ataupun gibah itu selalu mencari kesalahan. Maka dia menggambarkan orang yang bergibah itu seperti lalat-lalat yang berkerumun untuk menikmati tempat-tempat yang jorok. Kebiasaan berbicara buruk itu begitu membudaya, dan boleh jadi itu terjadi di gereja. Menurut Antonio Wood, sebuah penelitian di Amerika, ketika orang di stigma dengan kata-kata buruk, maka dia akan mengalami depresi. Dan kalau sudah depresi, dia mengalami keterasingan. Ini yang mesti kita waspadai. Jangan sampai salah satu dari komunitas iman kita merasa terasing, merasa terpinggirkan akibat kata-kata kita yang tidak terkendali. Maka Yosef Teluskin bertutur, kalau kita tidak bisa mengendalikan tutur kata kita, itu seperti kita sedang kecanduan. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang kecanduan narkoba? Orang yang kecanduan narkoba, kalau diminta menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu 24 jam, dia tidak bisa karena sudah edik. Pun demikian ketika kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, tentu sama halnya kita seperti orang-orang yang kecanduan itu. Maka mari kita bertutur kata dengan bijak. Saya mau mengakhiri dengan apa yang dikatakan Aristoteles. Aristoteles mengatakan tidak cukup sekedar tahu apa yang harus kita katakan. Yang paling lebih penting adalah bagaimana kita mengutarakannya. Nah, bukankah dalam kehidupan keseharian dalam komunitas cinta kasih, dalam lingkup yang paling kecil, ada begitu banyak potensi konflik karena masing-masing pasangan suami istri tidak mampu mengutarakan dengan tepat. Ketika mengingini sesuatu kita kepada atasan atau kepada rekan atau kepada siapapun, anak kepada orang tua, anak-anak suka bete karena tidak mampu mengutarakan dengan benar. Maka mari kita belajar. Salah satunya adalah bagaimana kita mengutarakan. Ketika kita meminta sesuatu, mari kita mewujudkannya dengan sikap humble. Tidak hanya kepada manusia, tentu juga kepada Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarlah kami untuk menaruh kepercayaan kepadamu dalam segala situasi dan relasi. Hanya padamulah kami percaya dan menyerahkan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah Trinitas yang berkuasa atas hidup kami. Amin.